kalau diklasifikasiin orang mungkin dark art atau surrealism atau brutalis. Jadi itu kayak ngebikin kayak kayaknya dari grafis ini bisa deh kayaknya sama saya direpresentasiin ke audio atau apapun. Sosial media tuh kayak ngebikin kita nggak ada batasan sama antara saya sebagai artis, terus seniman yang lain, terus atau musisi yang lain. Jadi saling terkonekin, nggak harus kayak oh dia dari mana bla bla bla. Terus kita bisa ngobrol aja kalau emang satu frekuensi di tentang kekaryaan atau cara berpikir gitu. Halo, saya Barata Danu, saya graphic designer, visual artist, dan juga saya tergabung di grup elektronik Asylum Uniform dan Dystopian Dog. Awal pertama kali ngegambar dan ngebikin visual art atau yang apalah namanya itu sebenarnya dari saya masih kecil, mungkin TK. Ketika waktu itu saya belum tahu yang saya lakuin itu nama aktivitasnya itu ngegambar atau apa kayak gitu. Jadi kayak organik aja karena kayak dari kecil dulu suka dikasih sama orang tua kayak buku-buku tentang ensiklopedia kayak flora dan fauna, dinosaurus, terus kayak gambar-gambar kerajaan-kerajaan kayak di Mesopotamia, Babilonia, Yunani, ya yang gituan lah. Jadi kayak saya dari kecil banyak ngelihat gambar-gambar kayak relief kuno, artefak kuno, patung atau dan lain-lain. Itu sih sebenarnya kalau yang nge-trigger awalnya kenapa jadi suka sama hal-hal yang berbau grafis atau visual. Terus masa kedua itu waktu saya SMA, saya main BMX, skate. Terus saya juga banyak nongkrong sama teman-teman yang lebih usianya di atas saya. Terus mereka suka pakai kaos-kaos band, entah itu band hardcore punk atau band apapun itulah kayak gitu. Intinya ya fase kedua itu ketika saya ngelihat kayak grafis di merchandise band, di cover-cover vinil, kaset, zine. Terus fase ketiga itu fase waktu saya mulai kuliah. Itu saya mulai ngeksplorasi yang namanya kayak gerakan-gerakan seni rupa modern atau postmodern atau ya dari era Renaissance terus ke medieval naik ke kayak grafik-grafik desain Swiss, terus Bauhaus, surrealism, dadaism ya gitu sih awal-awalnya. Sebenarnya kalau kayak hal-hal yang saya lakuin sama karya-karya tuh itu apa ya, udah kayak organik aja sih, kayak apa yang saya bikin itu terutama karya-karya personal dari tahun 2010 sampai sekarang itu rata-rata banyak dipengaruhi kayak hal-hal dari alam bawah sadar saya kayak gitu, kayak apa yang saya sukain, apa yang saya benci, apa yang saya cintain, terus saya bikin ke dalam bentuk entah itu suara, entah itu grafis, entah itu drawing yang berbau entah apalah itu sebutannya, mungkin kalau diklasifikasiin orang mungkin dark art atau surrealism atau brutalis atau apapun itulah. Sebenarnya ya nggak jauh dari apa yang terjadi di sekitar saya sih tema-tematiknya, entah itu kayak entah itu sosial, entah itu tentang ngobrolin tentang science fiction atau fantasi atau apapun yang istilahnya pengen saya bikin aja kayak gitu sih, nggak terlalu banyak racikan atau kayak gimana sih, jadi kayak lebih organik aja sih rata-rata yang saya bikin tuh. Sebenarnya yang saya lakuin di karya-karya saya tuh nggak semuanya manual sih, rata-rata saya tuh ada ngebikin digital dan manual. Itu sebenarnya kayak tergantung kebutuhannya aja sih, kayak terkadang juga saya masih kayak ngerjain kayak gambar di kanvas sama brush atau ngebikin desain masih pakai metode primitif atau manual kayak gitu. Tapi juga nggak kemungkinan saya ngebikin sesuatu itu yang udah kayak digital imaging atau kayak istilahnya udah menggunakan kayak teknologi entah apa itulah, software lah atau apa, dan bahkan bisa digabungin
keduanya, jadi kayak multimedia kayak gitu. Kalau kayak istilahnya berkutik di dalam dunia seni, musik atau apa, itu sih harus sih kayaknya setiap individu yang ngelakuin sesuatu di bidang tersebut untuk ngerasa nggak puas. Soalnya kalau ngerasa puas itu ya bakalan berhenti aja kayak mengeksplorasi atau kayak ngelihat sesuatu yang baru kayak gitu. Kalau nyesel sih nggak ada sih, lebih ke kayak apa ya, kayak setelah karya itu dibuat pasti ya adalah kayak ngerasa kayak oh ini kurang sih bagian ini komposisinya atau apanya. Cuman kalau kayak lebih nyeselnya enggak ya sih, tapi lebih saya jadiin kayak evaluasi aja sih ke depannya apa sih yang biar lebih bagus secara komposisi, secara estetika, pesan yang mau disampaikan, dan ya itu sih. Enggak lah, ini semuanya tuh kayak benang merah aja sih, kayak istilahnya kayak saya ngemulai berkaryanya itu dari kayak grafis, terus nanti seiring bertambahnya kayak usia atau kayak bertambahnya kayak relasi yang datang, terus entah apapun itu pengalaman-pengalaman baru, jadi itu kayak ngebikin kayak kayaknya dari grafis ini bisa deh kayaknya sama saya direpresentasiin ke audio atau apapun. Jadi semuanya itu ada benang merahnya semua ya, kayak gitu. Kayak apa yang saya lakuin di kekaryaan yang bersifat audio atau sonic kayak gitu, itu semuanya tuh kayak representasi dari kayak desain-desain saya di dalam bentuk audio atau suara lah kayak gitu. Kalau istilahnya si karya saya itu bisa di soundtrackin, sebenarnya kan karya saya itu kan ada yang berbau kayak Bauhaus, ada yang berbau kayak dark art kayak gitu. Cuman kalau kayak di soundtrackin itu kayak mungkin ya yang ada di kepala saya kayak yang pertama itu masuknya jadi kayak soundtracknya itu kayak The Normal nama bandnya, yang kedua itu Ensterzundene Bauten, yang ketiga itu Meredith Monk, yang keempat itu mungkin United Mutation, yang kelima itu mungkin Earth. Oh iya ada sih kalau kayak ngebikin kayak ke dalam bentuk buku atau literasi kayak gitu, soalnya saya suka sama buku-bukunya kayak Neil Gaiman, terus Edgar Allan Poe, terus juga kayak Eclectic, ada itu novel grafis dari Prancis kayak gitu. Cuman mungkin itu proyekan untuk jangka ke depan sih, karena harus benar-benar kayak ngosongin waktu yang banyak, terus ngebikin si ilustrasi itu ke dalam bentuk novel atau kayak bentuk cerita atau literasi atau novel grafis gitu sih. Ada sih kepikiran. Sebenarnya sih ya apapun yang terjadi kayak teknologi, sosial media atau apapun itu bla 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 tuh itu tergantung kita ngegunainnya kayak gimana sih. Kalau kita ngegunainnya salah ya itu jadi bumerang sendiri buat kita. Tapi kalau kayak dibuat kekaryaan saya sendiri juga kayak ya tempat saya berekspresi, terus kayak tempat saya istilahnya tuh portfolio, walaupun saya juga kayak dulu punya website atau apa, walaupun sekarang belum saya aktifin lagi, tapi ya ngaruh. Dan kalau kayak dibilang trap atau jebakan itu tergantung kita ngegunainya sebijak apa sih. Terus juga kayak sosial media juga bagus untuk kayak berjejaring antara kayak, karena sosial media tuh kayak ngebikin kita nggak ada batasan sama antara saya sebagai artis, terus seniman yang lain, terus atau musisi yang lain, jadi saling terkonekin, nggak harus kayak oh dia dari mana bla bla bla, terus kita bisa ngobrol aja kalau emang satu frekuensi di tentang kekaryaan atau cara berpikir gitu. Itu balik lagi sama si individu yang lakuin, tapi kayak struggle atau kayak pain atau kayak sebuah ambisi atau sebuah ketertarikan, sebuah passion tuh perlu sih dalam kekaryaan kayak gitu, supaya jadi kayak bahan bakar si seniman itu untuk lebih bereksplorasi lagi, untuk berevaluasi lagi dalam ngebikin karya-karya selanjutnya. Penting, perlu sih itu kayak gitu. Intinya tuh kalau kayak mau terjun di dunia kayak gini tuh yang paling penting tuh ya kayak
paling basic sih kayak yang pertama jujur dalam berkarya, nggak berpura-pura tentang apa yang kamu sukain, tentang dengan output si karya yang akan kamu bikin. Terus juga emang kayak harus aktif kayak berjejaring, entah itu nongkrong di ekosistem si seni-senian itu sendiri ataupun di luar itu kayak ya networking itu perlu sih. Terus kayak karena ngebikin karya tuh bukan cuman sekedar masalah estetika atau filosofis doang, tapi ya ngebikin karya tuh ya itu representasi diri kamu ke dalam bentuk output, entah itu musik, entah itu grafis atau apapun. Karena ngebikin karya tuh ya itu ya statement.